Bayangkan sejenak, sebuah malam di tanah Arab yang kering dan sunyi. Pasir-pasir Mekah seolah bergetar pelan menyambut kelahiran seorang anak yatim, seorang manusia yang kelak akan mengubah arah langit dan bumi. Pada saat yang sama, ribuan kilometer ke timur, di sebuah pulau hijau bernama Jawa, hutan-hutan bernapas dengan tenang. Pohon-pohon raksasa berdiri sebagai saksi bisu peradaban para raja. Embun pagi jatuh perlahan di atas prasasti-prasasti batu yang masih hangat oleh tangan para pemahat. Welcome back Dimas Daily. Tahun itu adalah 570 Masehi. Di atas padang pasir Mekah, bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Di tanah Jawa, alam bergerak dan irama damai. Air sungai mengalir, gunung-gunung berdiri tegak, dan manusia hidup dalam harmoni dengan semesta. Kita sering memandang sejarah sebagai potongan-potongan terpisah. Padahal, waktu adalah benang merah yang menyatukan semuanya. Ketika Muhammad bin Abdullah baru belajar berjalan di bawah asuhan Halimah As-Sa'diyah, seorang penguasa di Jawa duduk di singgasana Gading, memikirkan cara membendung sungai agar rakyatnya tak lagi kelaparan. Dua dunia ini tak pernah saling menyapa secara langsung. Tak ada surat yang dikirim, tak ada utusan yang menyeberang. Namun, angin samudra Hindia membawa kabar-kabar yang tak kasat mata. Inilah kisah tentang Jawa di puncak peradaban klasiknya. Sebuah masa ketika aroma kemenyan dan bunga melati berpadu dengan debu kafilah dagang di seberang lautan. Sebuah masa ketika di suatu sisi dunia wahyu sedang dipersiapkan untuk turun, dan di sisi lain sebuah pulau sedang menanti fajar barunya. Sebelum kita menyusuri lorong waktu lebih jauh, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Mari kita rawat ingatan sejarah ini agar jejak para leluhur tak hilang di telan zaman. Jika kalian bangga akan kekayaan sejarah Nusantara dan merasa terikat dengan benang merah sejarah dunia. Kini, mari kita mulai perjalanannya. Di tanah Arab, periode antara 570 hingga 590 Masehi dikenal sebagai Tahun Gajah, sebuah masa penuh gejolak ketika Abrahah dan pasukannya mencoba meruntuhkan Ka'bah. Namun, di Pulau Jawa, tahun-tahun yang sama justru ditandai oleh gemericik tenang Sungai Citarum. Di pusat kekuasaan Tarumanegara, Prabu Kertawarman, Raja ke-8 kerajaan itu memulai dekade awal pemerintahannya yang panjang. Jawa pada masa itu adalah labirin hijau yang nyaris tak tertembus. Hutan jati dan meranti raksasa menyelimuti daratan. Sementara pegunungan vulkanik berdiri sepanjang penjaga purba, sesekali memuntahkan abu yang membawa kesuburan. Prabu Kertawarman adalah penganut Hindu Waisnawa yang taat. Baginya, raja adalah perwujudan Dewa Wisnu yang memelihara kehidupan. Di istana kayu jati dengan atap tumpang yang megah, ia kerap berdiri menatap ke arah utara, ke arah laut. Ia tak tahu bahwa di sebuah kota bernama Mekah, seorang bayi telah lahir, membawa cahaya yang kelak akan meruntuhkan berhala-berhala dan memadamkan api-api kekuasaan lama. Namun, bagi Kertawarman yang lebih mendesak adalah urusan duniawi, batas wilayah, irigasi, dan stabilitas kerajaan. Rakyat Jawa hidup selaras dengan alam. Pagi hari dimulai dengan denting gentap para pendeta, disusul teriakan petani yang menggiring kerbau ke sawah. Sistem irigasi warisan Purnawarman menjadi Tarumanegara negeri yang makmur. Perdagangan internasional pun mulai berdenyut. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah di pelabuhan Muara Citarum, membawa sutra dan keramik, ditukar dengan emas dan kayu cendana.
namun di udara ada sesuatu yang terasa berbeda. Para resi di lereng-lereng gunung mulai bergumam tentang perubahan zaman. Mereka membaca gerak bintang dan merasakan getaran bumi, sebuah pergantian yuga. Sementara itu, di tanah Arab, Muhammad kecil tumbuh menjadi pemuda yang dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Di Jawa, Kertawarman dikenal sebagai raja tegas, namun mulai menghadapi tantangan dari penguasa daerah yang ingin berdiri sendiri. Pertemuan dua dunia ini belum terjadi secara fisik, namun secara spiritual dunia sedang bersiap. Kertawarman di singgasananya dan Muhammad di bawah tenda-tenda Quraisy adalah dua titik takdir yang diletakkan dalam satu garis waktu yang sama. Jawa berada di puncak kemegahan kunonya tanpa menyadari bahwa di seberang samudra sebuah revolusi kesadaran sedang disemai. Memasuki tahun 595 hingga 610 Masehi, Muhammad bin Abdullah kini berusia 25 tahun, memimpin kafilah dagang milik Khadijah binti Khuwailid menuju Syam. Di saat yang sama, pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa dipenuhi asap kemenyan dan tumpukan kayu cendana. Disinilah benang merah itu mulai tampak. Perdagangan menjadi jembatan tak kasat mata. Kapur barus dari Sumatera dan kayu cendana dari Nusantara yang transit di pelabuhan Tarumanegara menjadi barang mewah di pasar-pasar Arab. Wewangian adalah bagian penting dari ritual dan gaya hidup Jazirah Arab, dan Jawa adalah salah satu pemasok utamanya. Penduduk Jawa belum mengenal Muhammad, namun hasil bumi mereka telah sampai ke tangan para bangsawan Quraisy. Tahun 591 Masehi, di Jawa lahir seorang pangeran bernama Ureti Kandayun, simbol regenerasi kekuasaan pada masa yang sama. Muhammad di Mekah semakin dikenal sebagai pemuda paling jujur dan dapat dipercaya. Kehidupan sosial Jawa tenang namun dinamis. Masyarakat hidup dalam aturan adat yang adil. Para pengrajin mulai menciptakan keris awal dan perhiasan emas yang rumit. Kapal-kapal bertiang ganda berlayar hingga India, membawa cerita tentang pulau yang tanahnya begitu subur. Di Mekah, Muhammad sering menyendiri di Gua Hiro, merenungkan ketimpangan moral kaumnya, sedangkan di Jawa, para resi dan pertapa juga bertapa di gua-gua Merapi dan Dieng, mencari keseimbangan antara jagat cilik dan jagat gede. Dua pencarian kebenaran sedang berlangsung serentak, meski dengan bahasa yang berbeda. Menjelang tahun 610 Masehi, dunia seolah menahan napas. Di Mekah, kegelapan jahiliyah menanti fajar wahyu. Di Jawa, Tarumanegara mencapai kematangan tertingginya, sementara benih kerajaan-kerajaan baru mulai tumbuh. Lalu, di malam sunyi di Gua Hiro, sebuah suara memerintahkan, "Iqra, bacalah." Di tahun yang sama, 2 tahun kemudian, 612 Masehi di Jawa, Ureti Kandayun baru berusia 21 tahun memproklamasikan berdirinya kerajaan Galuh. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke wilayah Ciamis. Dua pondasi sedang dibangun bersamaan. Di Mekah, pondasi keimanan; di Jawa, pondasi kekuasaan. Jika Islam hadir dan menghapus kasta, di Jawa sistem kasta justru mencapai bentuk paling mapan, namun keduanya dipersatukan oleh satu hal: keberanian untuk berdiri sendiri. Dan sejarah terus bergerak hingga hijrah tahun 622 Masehi, hingga bangkitnya Kalingga, hingga runtuhnya Tarumanegara, hingga wafatnya Nabi Muhammad, hingga Islam mulai berlayar ke timur, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai sahabat dalam perdagangan dan saudara dalam pencarian makna hidup. Jawa tidak pernah kosong. Ia telah matang secara moral, spiritual, dan kultural. Ketika Islam akhirnya benar-benar bersemi di Nusantara,
ia menemukan tanah yang subur, masyarakat yang sedang menjunjung kejujuran, keseimbangan, dan keadilan. Dua dunia, padang pasir Arabia dan hutan hujan Jawa, tak pernah benar-benar terpisah. Mereka disatukan oleh angin muson, jalur dagang, dan pencarian manusia akan Sang Pencipta. Jawa dan Islam adalah dua sungai sejarah yang sejak awal mengalir menuju muara yang sama. Peradaban yang memuliakan Tuhan dan menghargai kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab.